Lail malam, wan nahari dan siang, wal fulki dan kapal atau bahtera, allati tajri yang berlayar fil bahri di laut, bima yanfa'u dengan apa yang bermanfaat, an-nasa bagi manusia, wa ma anzalallah dan apa-apa yang Allah telah turunkan, minas samai dari langit, mimma'in dari berupa air yaitu hujan, fa ahya bihi dengan hujan ini Allah menghidupkan al-ardha bumi ba'da mautiha setelah keringnya atau matinya, wa batha fiha dan Allah menebar di dalam bumi itu min kulli dabbah. Dabbah itu binatang-binatang. Jadi tumbuh banyak juga binatang-binatang di bumi. Wa tasrifir riyah dan hembusan-hembusan angin, riyah angin, was sahab awan dan juga awan, al-musakhkhar yang dikendalikan, bainas samai wal ardh di antara langit dan bumi. Jadi awan itu di antara langit dan bumi. Ada ayatin, semuanya tadi itu merupakan ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah, liqaumin bagi kaum ya'qilun yang berakal. Jadi semua tadi tanda-tanda kebesaran Allah. Pergantian malam, siang dan sebagainya. Lanjut. Wa minan nasi dan dari manusia mayyattakhizu ada yang menyembah atau mengambil persembahan min dunillah selain Allah, andadan dan menjadikan tandingannya Allah, yuhibbunahum mereka mencintainya, kahubbillah seperti mencintai Allah. Jadi mereka juga beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada benda-benda. Ada manusia yang seperti itu. Wallazina amanu dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lebih besar cintanya lillah kepada Allah. Jadi orang-orang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu sekiranya orang-orang berbuat zalim, iz yarawna maka mereka akan melihat al-azab azab, annal quwwata bahwasanya kekuatan lillahi jami'an, lillah milik Allah semuanya, wa anna Allah dan bahwasanya Allah itu syadidul azab sangat berat azabnya. Iz tabarra'a alladzina tubi'u, jika tabarra' itu diterjemahkan biasanya berlepas tangan, orang-orang yang diikuti, minal ladzina taba'u dari orang-orang yang mengikuti, wara'ul azaba dan akan mereka melihat azab, wa taqatta'at dan terputuslah bihimul asbab segala hubungan kepada mereka. Nah, jadi baik yang menyebarkan ajaran ataupun yang mengikuti ajaran-ajaran selain ajaran Allah, maka Allah memutuskan hubungan kepada mereka. Wa qala alladzina taba'u, berkata orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang bukan ajaran Allah, lau anna lana sekiranya kami mendapatkan karrotan kesempatan, fanatabarro'a minhum kami akan lepas tangan daripada mereka. Jadi ada juga orang yang melepas daripada jalan-jalan di selain Allah. Kama tabarra'u minna sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Kadzalika demikian itu yurihimullah Allah ingin memperlihatkan kepada mereka a'malahum segala perbuatan-perbuatan mereka, hasaratin menjadi penyesalan, alaihim bagi mereka, wa ma hum dan mereka tidak akan bi kharijina keluar
minan nar, dari api neraka. Auzubillah. Lanjut, ini tentang tadi perumpamaan segala penciptaan Allah yang luar biasa. Kemudian ada dua golongan, ada golongan yang ikut di jalan Allah, kemudian ada golongan yang ikut di jalan Allah, ikut juga di jalan yang lain. Ada juga golongan, tiga golongan yang memang tidak ikut di jalannya Allah. Semuanya akan diperlihatkan seluruh perbuatannya nanti. Kemudian masuk di ayat tema yang baru, yaitu tentang bagaimana melihat makanan atau apa yang dimakan. Ayat 168, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi, apa saja yang ada di bumi, halalan, selama itu halal, thayyiban, selama itu baik. Jadi dua syaratnya makanan, halal dan baik. Wala tattabi'u, dan jangan kalian mengikuti khutuwatis syaitan, segala perilaku syaitan. Innahu, sesungguhnya setan itu, lakum, bagi kalian, aduun, musuh, mubin, yang sangat nyata. Jadi musuh yang paling nyata itu hanya syaitan. Kalau yang dihadapi ini bukan, semuanya adalah ujian dari Allah. Semuanya adalah memang Allah coba kita dari segala bentuk, manusia atau apakah. Tapi musuh yang sebenarnya dikatakan dalam Al-Quran adalah aduun mubin, itu adalah syaitan. Jadi dua syaratnya kalau makanan itu, harus halal, harus baik, harus thayyib. Halal cara menemukannya, halal pakai duitnya. Kemudian makanan itu memang harus baik bagi kita. Tidak semuanya makanan baik bagi kita. Seperti gurita, ada gurita Farid Wajadi, itu kalau disuguhkan jagung itu beliau tidak makan. Ya, sudah diperiksa memang langsung kalau dia makan jagung itu ada langsung reaksi dalam tubuhnya. Jadi beliau itu tidak makan jagung. Tapi adabnya beliau kalau disuguhkan jagung hanya sekedar mencicipi, kemudian dia akan sampaikan ke tuan rumah, mohon maaf, darah saya tidak cocok dengan jagung. Nah, itulah yang biasa disampaikan gurita. Nah, jadi kalaupun kita tidak cocok dengan makanan itu dan kita ditawarkan, setidaknya kita cicipi sedikit, kemudian kita sampaikan ada hal yang tidak berkenan. Kemudian innama ya'murukum, bahwasanya setan itu ya'murukum, menyuruh kita semuanya, bisu, melakukan kejahatan, al-fahsya, ke hal-hal yang tidak baik, kekejian. Wa antaqulu, dan kamu mengatakan, 'alallahi, tentang Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kita ketahui. Jadi setan itu mengajarkan, senantiasa menyuruh kita melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, perbuatan yang tidak baik. Bahkan setan itu selalu membisikkan kita berbicara tentang Allah, di mana tidak ada pengetahuan kita tentang Allah. Yang dimaksud adalah pengetahuan tentang Allah, hal-hal yang bisa mencelakakan orang dan bisa menjerumuskan orang. Lanjut, wa idza qila, dan apabila dikatakan, lahum, kepada mereka, ittabi'u, ikutlah, ma anzalallah, apa yang telah diturunkan Allah. Qalu, maka mereka menjawab, bal nattabi'u, kami tidak mengikuti, ma alfaina alaihi, apa-apa yang kami dapati, aba'ana, dari nenek moyang kami. Jadi ada kaum yang memang tidak mengikuti jalannya Allah, tetapi mengikuti tradisi-tradisi nenek moyangnya. Jadi memang banyak tradisi-tradisi kita perlu diperhatikan baik-baik. Ya, apakah sudah menyimpang? Dulunya tidak menyimpang. Ya, dulunya tidak menyimpang. Nenek moyang kita dulu melakukan hal ini tidak menyimpang. Contoh,
pernah lihat masih sampai saat ini para nelayan yang menyorong makanan ke lautan masih biasa dilihat, ya, sedekah laut. Ya. Nenek moyang dulu kita tidak berbicara, tetapi melakukan hal dalam bentuk dia bersyukur kepada Allah karena dia seorang nelayan. Dia banyak mendapatkan hasil keuntungan dan rezeki dari lautan, maka semua hasil-hasilnya dia kelola lagi, kemudian dia sedekahkan ke lautan. Dia sedekahkan kemana? Ke makhluk-makhluk yang ada di lautan, ikan-ikan dan sebagainya. Dengan niat dia bersyukur kepada Allah, ya Allah terima kasih, dari laut pun kami akan kembalikan kalau bersedekah di dalam lautan. Sekarang berubah menjadi persembahan, menjadi ibadah. Dulunya bagus, sekarang sudah berubah. Karena setan sampai detik ini selalu kasih was-was kepada orang. Akhirnya berubah semua hal-hal yang pernah dilakukan nenek moyang kita dahulunya baik, tapi sudah berubah semuanya. Kemudian awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka, bapak orang tua mereka dulu, la yaqiluna syai'an, tidak mengetahui apapun, wa la yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ini bangsa-bangsa Arab memang terdahulu banyak yang menyimpang. Kalau tradisi-tradisi di Indonesia setelah diteliti, ternyata banyak daripada orang tua kita yang memang banyak berguru kepada ulama-ulama dan waliullah. Beda kalau di nenek moyang kita di Nusantara, di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, itu banyak yang berguru ke ulama dan wali. Lanjut, wa mathalul ladzina kafaru, perumpamaannya orang-orang kafir. Kamathalil ladzi, seperti orang-orang yang yan'iku, yang senantiasa berteriak, bima la yasma'u, apa-apa yang tidak dia dengarkan, illa du'aan wa nidaan, selain panggilan dan teriakan. Ya. Summun, mereka itu tuli, walaupun ada telinganya tapi tidak berfungsi pendengarannya. Bukmun, itu ada matanya tetapi buta. Ya, bukmun ya. Kemudian bukmun itu bisu, maaf. Umyun itu yang buta. Jadi tuli, bisu dan buta. Fahum, mereka itu layak kilun, tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ulu, tadi syaratnya yang pertama manusia, ya, seluruhnya syarat makanan harus halal dan thayyib. Kalau manusia, kalau kepada yang beriman, ulu, makanlah min thayyibati, dari rezeki yang baik-baik, ma razaqnakum, yang telah kami rezekikan, washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum, jika kalian iyahu, kepada Allah itu ta'buduna, kita menyembah. Jadi orang beriman diharapkan sudah lolos ujian, tidak lagi disampaikan cari yang halal dan thayyib. Nah, ini sudah tamat ini. Jadi orang beriman harus otomatis cari yang halal dan cari yang baik untuk dirinya. Karena perintahnya untuk orang beriman itu oleh Allah tentang makanan, kulu min thayyibat, makanlah rezeki yang baik-baik, makanlah yang baik-baik. Tidak lagi ditanyakan makan yang halal. Nah, jadi orang beriman itu sudah pasti cari yang halal. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Kita lanjut. Innama, bahwasanya harrama, Allah mengharamkan, alaikum, kepada kita semuanya, kepada kalian, al-maitata. Apa ini al-maitata? Bangkai. Semua bangkai haram kecuali dua. Bangkai apa? Bangkai ikan, betul. Bangkai apa lagi? Bangkai belalang.
Jadi belalang bisa dimakan, tapi saya tidak tahu belalang yang mana. Katanya juga ada belalang yang beracun. Aku dulu itu suka makan Ada belalang. belalang yang berbahaya. Ini Sekarang kalau kok dalam hadis penjelasan hadisnya sumpah Nabi, dulu itu semua kalau ke ikan sawah itu itu tak bakar. bangkainya boleh dimakan. Enak. Ya, kecuali kalau sudah busuk, sudah banyak ini tidak usah. Bangkai yang dimasukkan, ikannya sudah mati. Ya, tanpa disembelih dan sebagainya. Bahkan ada yang meneliti semua yang di dalam lautan itu boleh dimakan, boleh terumbu karang apa saja yang di dalam lautan itu. Kemudian kecuali yang hidup di dua arah, yang ada hidup di lautan dia juga bisa hidup, itu tidak boleh. Yang memang yang hanya hidupnya di dalam lautan. Nah, kemudian apalagi yang diharamkan oleh Allah, wadam. Apa itu dam? Darah. Jadi darah juga haram. Nah, kalau ada tradisi mengumpulkan darah baru di apa itu? Dideh. Orang Jawa bilang dideh. Kayak baru aja ya. Nah, itu haram itu. Di Jawa itu. Haram. Darah Di sini nggak ada kalau di Jawa. Darah apa? Orang Madura itu. Jadi darah apapun ya. darah itu dimasak ikan, ayam gitu. Walahmal khinzir dan Darah ayam. daging Iya, al-khinzir babi. sapi. Ini juga haram untuk kita. Orang Wa ma uhilla bihi ghairillah, dan semua yang tidak disembelih atas nama Allah. Jadi walaupun sapi kalau tidak disembelih atas nama Allah itu haram, termasuk ayam. Kalau tidak disembelih atas nama Allah itu pun haram. Masalahnya tidak ditahu ini. Kita beli banyak ayam di lalapan-lalapan, apakah memang sudah disembelih atas nama Allah? Kita tidak tahu. Tetapi makanya kita betul-betul harus memilih makanan atau tempat yang kita ketahui. Kalau boleh ditanya-tanya, ya, di mana kita beli, di mana ini disembelih ayamnya, nah, seperti itu. Kemudian famaniturra, barang siapa yang menghadapi kondisi dalam kondisi darurat ataupun terpaksa, ghairu bagin, yang mana tidak menginginkan semuanya yang tadi itu, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala ithma alaih, maka tidak ada dosa baginya kalau mau makan tadi yang semuanya. Kalau mau makan tadi yang semuanya yang diharamkan, kecuali dalam kondisi darurat, kondisi terpaksa, tidak ada yang bisa dimakan kecuali yang tadi semuanya. Jadi syaratnya dua, tidak ada keinginan baginya ataupun tidak ada memang memakan itu karena kecuali terpaksa, dan tidak boleh melampaui batas. Ternyata enak paling daging babi ini. Ya, hampir semuanya, ada peneliti, hampir semuanya umat Islam sudah pernah makan daging babi dan tidak pernah dirasakan karena banyaknya makanan-makanan yang beredar, disusupi sedikit-sedikit minyak-minyaknya dan sebagainya. Ya, jadi ini mana tadi fala ithma alaih, maka tidak ada dosa bagi kita ketika kita tidak tahu hal-hal itu. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah, Ghafurun, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Kita lanjut. Innallazina, sesungguhnya orang-orang yang tumuna, menyembunyikan, ma anzalallah, apa-apa yang telah diturunkan Allah, minal kitabi, yaitu Alkitab, baik Al-Quran dan seluruh kitab-kitab sucinya, wa yashtaruna bihi, dan mereka menjual kitab itu samanan qalila, dengan harga yang murah. Ini minabil orang yang menjual mushaf kasih tinggi harganya karena ada ayatnya tidak boleh kita jual mushaf dengan harga murah. Bukan maksudnya ayatnya ini. Maksudnya kita menjual yang gampang menggunakan ayat. Ini teguran untuk para mubalik, para siapapun yang gampang menggunakan ayat untuk kepentingannya. Inilah orang-orang yang sebenarnya yang menjual murah ayat Allah.
jadi ayat-ayat politik, ayat-ayat pendukung paslon tertentu, ini yang ditegur. Ulaika mereka itu ma ya'kuluna fi butunihim, mereka tidak makan di dalam atau yang mereka masukkan ke dalam perutnya kecuali apa yang dimasukkan dalam perutnya annar, api neraka. Jadi kelihatannya makan nasi tapi nasinya berubah menjadi bahan bakar api neraka. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak bercakap-cakap atau tidak akan menyapa orang-orang itu yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Wala yuzaki, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum, dan bagi mereka azabun alim, azab yang sangat pedih. Nah, jadi ini kaitannya juga tentang makanan tadi. Jadi banyak orang yang menjilat ya, atau munafik ataupun ABS, asal bapak senang, pokoknya ada istilah dulu, ABS asal bapak senang ya, pokoknya apapun boleh dilakukan, yang penting bisa dimakan. Nah, ini berbahaya. Yang dimakan bukan kebaikan tetapi api neraka. Ulaika, mereka itu alladzina ishtarahu, yang membeli ad-dhalala, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Allah telah kasih petunjuk tetapi dia ganti dengan kesesatan. Wal azaba bil maghfirah, dan mengganti ampunan dengan azab. Fama asbarahum, maka alangkah beraninya mereka alanna, terhadap api neraka. Lanjut, zalika, yang demikian itu bi anna Allah, karena Allah nazzala, telah menurunkan kitab bil haqqi, dengan kebenaran, dengan segala kebenarannya. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang berselisih fil kitabi, dalam kitab, terhadap kitab-kitab, law la fi shiqaqin ba'id, mereka akan terus melakukan perpecahan ataupun perselisihan. Jadi salah baca kitabnya sama-sama baca Quran, sama-sama baca ayat, tetapi dia berselisih tentang ayat itu karena berbeda pemahaman. Kalau tidak disatukan dengan rahmat dan berkah dari Allah, maka inilah yang terus berselisih. Makanya banyak negara-negara Muslim yang di sana selalu berselisih, bahkan selalu berperang. Satu Al-Qurannya, tapi berselisih dalam memahami ayat, dan tidak ada mengundang rahmat di antara keduanya, tidak ada yang saling legowo, tidak ada saling terima pendapatnya orang, sudah berselisih. Nah, kita paham ayat, orang lain juga paham yang lainnya, dan kita serahkan kepada ulama ataupun guru-guru kita. Seperti itu. Kita berdoa, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana